semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlock with Billy Boon, telah hadir narasumber-narasumber yang mampu menginspirasi, membuka dan mengunlock pemikiran kita semua. Pada episode kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mendalami seni dalam berbagi, the art of giving, dan sebuah industri yang sedang hype, social commerce. Selamat terinspirasi. Halo, selamat malam. Welcome di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan sharing tentang apapun yang mereka passionate about, ilmu pengetahuan, cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, apapun itu yang akan mengunlock pemikiran kita semua pada malam hari ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa aja yang akan hadir di panggung Unlock pada malam hari ini, saya pengen ingetin dulu buat teman-teman semua, setelah acara ini langsung ke Instagram saya, follow @billyboonyot, kemudian di postingan pada malam hari ini, tulis apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata persembahan dari Optixis dan juga 2 buah buku saya yang on top updated dan juga buku Why. Alright, without any further ado, please welcome Mbak Vera. Woohoo! Ada sebuah penelitian yang ditulis di Wall Street Journal, judulnya Hardwired for Giving. Ini sebuah penelitian yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ditemui adanya sebuah generosity gene atau gen amal di setiap manusia. Dan ini sebenarnya mengalahkan teori yang katanya manusia itu selfish. Tapi ternyata manusia diciptakan untuk selfless. Dan ketika dia memberi, ternyata ada satu trigger di otaknya yang katanya reward response, yang bahasa teknisnya nucleus accumbens itu, yang nyala gitu ya ketika orang mau berbuat kebaikan atau memberi, dan trigger terlepasnya dopamin dalam tubuh kita. Dan kita tahu dopamin itu feel good effect gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah dopamin ini membuat kita bersukacita sebagai pemberi, tapi bukan sekedar bersukacita itu baik dan sehat, ternyata meningkatkan imunitas. Dalam buku saya yang saya terbitkan 2 tahun yang lalu, memoir sebenarnya perjalanan saya untuk berdampak kepada Indonesia, 22 tahun sejak Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YK Foundation didirikan, saya menemui pengalaman-pengalaman yang cukup menarik soal giving, soal memberi. Dan memberi tidak sesimpel yang kita pikirkan. Kalau Anda mungkin donor, ngasih uang, itu udah paling gampang. Tapi kita sebagai yayasan yang bertanggung jawab mengelola dana dari masyarakat, wah perjalanannya panjang. Memberi itu harus dengan niat tingkat tinggi. Pertama, memberi saya pelajari harus ikhlas. Ikhlas sih ikhlas. Orang tahulah kalau ikhlas artinya sincere gitu ya pada saat memberi, makanya bisa happy gitu kan. Tapi saya belajar ikhlas di sisi yang lain. Misalnya ikhlas ditolak. Ini terjadi ketika kita membangun pasca tsunami di Aceh dan Nias, membangun rumah untuk mereka yang rumahnya hanyut lah, kira-kira begitu. Lucunya setelah rumah dibangun, udah cakep, menurut kita ya cakep, penduduk menolak untuk tinggal di rumah itu. Pertanyaannya kenapa? Katanya rumah di Aceh tidak sesuai dengan adat istiadatnya, layoutnya salah. Loh, kenapa baru ngomong sekarang? Sementara kita sebagai konsorsium dari relawan PBB, bisanya kan membangun rumah sesuai dengan apa yang kita biasa gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa detail yang beda dengan orang Aceh. Di Nias juga sama. Udah bangun rumah cakep-cakep, udah kita furnish lagi, full furnish. Terus zaman itu loh, di awal 2000 ya, 2004, 2005 udah pakai solar panel. Prince Albert datang untuk meresmikan. Kita dibilang katanya udah ngasih semuanya, kurang ngasih sapu. Untuk katanya bersihin rumah. Itu pengalaman yang menarik. Tapi di situ saya belajar bahwa memberi ya, itu urusan vertikal antara kita sama Tuhan. Dan ini ada example gitu ya, yang lebih sederhana. Kita bagi sembako. Apa susahnya sih bagi sembako, ya kan? Nah, kita ini pikir karena kita mau memberi yang terbaik, kita ngasihnya 20 kg beras. Yang ada kita dikomplain.
Gile, gimana bawanya Mbak? Ternyata 20 kilogram lumayan susah ya dibawa pulang. Kita juga nggak berpikir 2 langkah, 3 langkah ke depan. Pikirnya mau ngasih yang terbaik dan terbanyak aja, yang adanya dikomplain sama warga. Kita belajar bahwa memberi harus sesuai sama takaran. Jangan kelebihan juga, tapi jangan juga kekurangan sampai kita dibilang misalnya pelit gitu kan. Hal yang ketiga yang paling penting yang saya pelajari adalah ikhlas belajar. Kita harus bisa merendahkan diri, belajar memahami apa yang dibutuhkan oleh komunitas yang kita mau tolong. Jangan so tahu. Orang Jakarta misalnya, belaga tahu apa yang dibutuhkan oleh misalnya korban di Lombok waktu gempa bumi. Ya enggak, model rumahnya beda, tata caranya berbeda, budayanya beda. Jadi yang kita lakukan adalah needs assessment. Itu penting banget. Needs assessment itu sebenarnya berdialog dengan warga, kira-kira nyamain persepsi sih. Dan kita juga melakukan comparison study untuk memahami apa sih yang terjadi, best practice yang terjadi di negara lain. Bagaimana jika dituangkan ke Indonesia. Ini ikhlas. Ikhlas tadi ditolak, bisa jadi loh pemberian kita ditolak atau dikomplain. Tapi kitanya sendiri harus belajar rendah hati dan belajar mendengar dari mereka. Itu pelajaran ikhlas pertama. Pelajaran yang kedua adalah memberi itu harus tuntas. Tadi kan saya ngomong di depan. Niat banget bertingkat tinggi. Ini niatnya kesabaran tingkat tinggi. Memberi harus tuntas, kerja tuntas. Ini dibuktikan waktu kita lakukan program Lights Up tahun lalu ketika di awal pandemi COVID. Kita pikir apa susahnya sih mau berdonasi listrik kepada rumah tangga miskin yang tidak mendapat program pemerintah ya, listrik gratis. Kita kumpulin aja uang, kita setor aja ke PLN. Simple kan? Ternyata kompleks tingkat tinggi. Karena apa? Pertama, yang kita berikan dalam bentuk token, ini untuk yang listrik prabayar ya, prepaid. Itu mah cuman kita kasih nomor token, harusnya dia isi ke meterannya, sesimpel itu. Tapi ternyata instruksi yang kita berikan, mau lewat WhatsApp, lewat SMS, udah dibikinin lagi video tutorial, tidak semuanya paham, tidak semuanya memiliki mungkin literasi ya, kemampuan untuk mengerti, baca instruksi. Apalagi yang rekening pasca bayar, wah itu lebih susah lagi karena mereka harus mendownload aplikasi payment. Nah ini perang yang lebih tingkat tinggi lagi. Nah saya belajar bahwa kita harus memilih yang kita mau bantu. Karena kalau dalam urusan dengan COVID kan semua bantuan digital. Nah, digital ini perlu literasi digital juga dari yang menerima. Jadi terpisahlah antara mereka yang bisa yang memiliki HP smartphone sama yang tidak memiliki HP smartphone. Itu udah 2 kelompok yang berbeda ya. Yang punya HP smartphone bisa mendapat bantuan dan harus bisa juga mengoperasikan. Jadi yang punya smartphone nggak tentu smart enough untuk menggunakannya, sehingga pasukan relawan kita bangkitkan untuk nelponin belasan ribu dari mereka yang sebenarnya udah dapat bantuan tapi nggak bisa meridim bantuannya. Jadi ini loh, perjalanan untuk tuntas memastikan bahwa penerima itu terima, itu perjalanan yang luar biasa susah. Tapi ada lagi nih di atas dari tuntas terima, sesuai dengan kemampuan mereka. Itu tuntas terukur. Ini bicara soal impact measurement, di mana setiap perbuatan baik kita nggak cuman ya kalau sembako ya mungkin buat makan seminggu, tapi kita bicara soal pendidikan nih. Nggak mungkin juga kan pendidikan ini artinya dia terdidik tapi dia nggak ngapa-ngapain. Buat apa? Buat kita, dia terdidik, dia dapat kerjaan dan dia harus membuka lapangan pekerjaan. Itu yang kita measure dan yang kita ukur, itulah yang membuat saya tuntas terukur. Dan ini penting sekali dalam setiap non-profit ya atau yayasan yang ingin berdampak di Indonesia. Kerjanya harus tuntas, memastikan bantuannya diterima dan memastikan terukur. Itu. Dan satu hal yang saya pelajari, we can only help those who want to help themselves. Intinya ya sesimpel itu. Tapi mereka yang bisa membantu dirinya sendiri, artinya di zaman ini nih,
harus paham teknologi. Dan ini yang memudahkan kita sebagai lembaga yang menyalurkan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Itu tentang giving. Tapi saya ingin bagi sesuatu yang lebih sederhana, lebih pribadi. Awal tahun 2002 kalau nggak salah, saya di Kalkuta lagi mau menapak tilas Mother Teresa, saya ke biaranya dan ada satu tulisan di situ di tembok, give but give until it hurts. Saya nggak paham, loh bukannya kalau kita memberi harusnya sukacita ya, kok kenapa jadi memberi dengan rasa sakit? Tapi itu dalam perjalanan 20 tahun di YCAP Foundation, saya belajar dari contoh-contoh yang saya sudah berikan itu ya, memberi dengan ikhlas, dengan tuntas, dengan pengorbanan, dan itulah memberi dari kekurangan kita. We're giving out of our poverty, not giving out of our abundance. Dan di situ saya mengerti, give until it hurts, dan it is the art of giving. Karena esensi dari memberi itu cinta. Orang katanya bisa memberi tanpa cinta, tapi sulit mencintai tanpa memberi dan memberi dalam kelimpahan dan memberi dalam kekurangan dan memberi yang terbaik. Menurut saya adalah pelajaran terbaik, terbesar yang saya temui selama 20 tahun di YCAP. Ini jangan sampai malam ini yang habis dengerin your presentation, kemudian bilang, oh ternyata berbagi susah, ya udah saya nggak berbagi deh. Semoga lewat Unlock kita men-unlock generosity-nya Indonesia. Amin. Jadi luar biasa ya, mau berbagi aja susah ya ternyata. Waduh, susah banget Bill. Perjalanannya panjang, harus niat, itu kesabaran tingkat tinggi. Iya, soalnya nah, ini kayaknya belum pernah ada yang bahas dimanapun loh. Oh, iya? Bahwa berbagi itu, banyakan orang bilang yang, ya berbagi mah gampang dong, tinggal transfer doang, tinggal selesai. Bikin yayasan, ya udah bikin yayasan demi kebaikan, pasti banyak yang mau nolong gitu. Ternyata enggak ya? Enggak sesimpel itu, dan jika kita ada di, maksudnya kelompok, ya populasi yang memberi, yang tadi cuma transfer pakai segala macam apps, bisa memberi itu masih ya level 1 gitu. Tapi kalau kita main game gitu ya, kita sebagai apalagi lembaga yang dipercaya masyarakat, itu kepercayaan loh. Betul. Ya kan? Dan saya tuh orangnya gemesan banget kan, nggak mungkin kayak yang itu, masa sih lights up, susahnya ya ampun, tokennya udah di SMS Bu, tolong dibaca, diisi, soalnya kan nggak di-redeem kan sayang. Jadi banyak yang nggak di-redeem waktu itu, yang listrik itu banyak banget. Belasan ribu sempat nggak di-redeem, kita teleponin satu-satu, itu akhirnya semuanya terhubungi dan kita harus bacain loh itu nomor token listriknya yang dengan kemampuan terbatas, kemampuan nulis, menyalin, mendengar dan menulis. Gini, nah jangan sampai malam ini yang habis dengerin your presentation, kemudian bilang, oh ternyata berbagi susah, ya udah saya nggak berbagi deh. ya gimana ya, karena berbagi ya, itu kan tadi di awal aku udah bilang bahwa Tuhan sudah menciptakan kita hardwired to give. Dan pada saat kita memberi, kita tuh sebenarnya bahagia. Kalau kita selfish, ya kita tuh bitter, jadi orang yang hidup sendiri. Dan we're not intended, we're not created to be like that gitu. Jadi aku pikir yang tadi Wall Street Journal punya artikel itu penting sekali loh. Ternyata kita ada gen amal, generosity, kemurahan. Kalau kita nggak praktekkan ya, kita jadi nggak happy dalam hidup. Sebenarnya intinya itu aja. Oke, jadi tetap harus berbagi ya. Cuman malam hari ini kita pengen ngebukain mata bahwa ya berbagi itu ada level-levelannya gitu ya. Nah semakin yang, ya kalau Vera sendiri kan dengan YCAP-nya yang sekarang ranking berapa sih? Sekarang terupdate-nya ranking berapa dunia nih yayasan kita ini? mulai dari ranking 74, about 8 years ago. Jadi 74 best foundation top in NGO 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Terus? Tahun ini setiap bulan Januari kita deg-degan karena ranking itu diumumkan. Dan tahun ini kita nomor 29. Oh my God. Jadi, jadi yayasan Indonesia yang rankingnya tertinggi ya? Ya, ini kayak Fortune 500 company, cuman ini top 100 non-profit sedunia gitu. Dan kita cukup berbangga lah, minimal merah putih ada di map dunia.
Mantap. Nah ini yang orang-orang balik-balik lagi ngeliat gitu. Wah ranking berapa tadi? 29. Top Wah 30 keren, lah kita. hebat. Ternyata di dalamnya berdarah-darah itu ya. Berdarah-darah, nangis-nangis. Mau berbagi susah, segala macam Pakai gitu. ditolak, diomelin, dikomplain. Waduh. Padahal berbagi bukan minta ya. Bukan minta loh, ini bukan mintanya Miki. Iya, Tapi iya. kalau berbaginya kita diomelin yang nerima masalahnya. Oke. Tapi waktu itu sempat sakit hati lah, sampai berlutut, berdoa, nangis-nangis gitu. Itu serius ini beneran? Itu serius, waktu di Nias kita bagi rumah gitu ya. Malam pagi itu Prince Albert mau datang, hujan lebat. Kita kan suruh mereka inilah sapu supaya airnya minggir. Dia bilang, kamu kan bisa apply lagi, kamu udah kasih aku rumah, kenapa nggak kasih aku sapu? Kalau orang yang mendengar bilang, oh ungrateful, udah nggak usah dibantu. Betul. Tapi justru saya belajar dari Mother Teresa kan, give till it hurts. Ya. Hurts-nya tuh datang waktu kita berkorban perasaan itu kan. Ya. Waktu kita nangis-nangis dalam memberi gitu, aneh kan. Ya, aneh, betul. Dan kita belajar bahwa memberi itu urusan vertikal. Kita terpanggil untuk memberi karena itu ibadah hidup kita, Ya. ya kan? Jadi respon yang terima udah irrelevant. Jadi orang mau suka nggak suka, terima kasih apa enggak, ungrateful itu urusan dia lagi sama Tuhan. Oke. Kita harusnya nggak harus berhenti karena tingkah laku dari yang menerima. Tadi di salah satu slide-nya ada yang menarik ketika dibilang bahwa kita nggak bisa nolong orang yang nggak mau nolong dirinya sendiri gitu. Dan gimana caranya supaya kita tahu siapa yang pantas atau siapa yang mungkin harus kita prioritaskan untuk kita bantu. Jadi ya, satu awakening, mungkin pembelajaran aku ya. Selama ini kita udah denger tuh bahasa itu. Aku juga tahu sih, kita cuma bisa nolong orang yang mau menolong dirinya sendiri, yang mau berjuang, yang mau berkorban juga gitu kan. Misalnya kayak anak putus sekolah, datang ke rumah belajar nggak punya apa-apa, datang jalan kaki 1,5 jam, one way-nya pulang, berarti 3 jam di jalan kaki. Artinya kan dia mau berjuang. Itu oke, keren gitu. Tapi dalam perjalanan tuh banyak juga orang-orang yang udah dikasih kesempatan tidak memberikan yang terbaik. Take it for granted. That's the word, ya kan. Terus waktu fast forward COVID gitu ya, kita belajar karena semuanya harus digital. Ya itu, kita nggak bisa nolong semua orang yang perlu ditolong. Banyak banget yang mau ditolong, tapi sedikit yang bisa berespons terhadap pertolongan, dan lebih sedikit lagi yang bisa meredeem donasi itu. Itu udah tingkatan dewa gitu ternyata ya. Dan jadi buat kita, di sisi kita juga belajar, ya ampun ternyata susah banget ya buat ngikutin instruksi di SMS atau WhatsApp, ngeklik itu susah banget. Jadi literasi, tingkat edukasi masyarakat, ya itu rendah sekali untuk memahami what to do. Sampai ada yang nangis-nangis, I don't know what to do. Kita juga bingung kan, sesimpel itu. Akhirnya memang harus telepon aja satu-satu. Jadi itu, we can only help those who want to help themselves. Dan those populasi yang kita mau bantu nih segini. Yang punya teknologi yang bisa segini nih, separohnya misalnya. Yang punya teknologi dan bisa menggunakan teknologi separohnya lagi. Jadi itu makin kecil, terpaksa kenyataan. Nggak bisa semua ditolong, walaupun semua butuh pertolongan. Nah, generasi millennials dan even sampai sekarang ini ke Gen Z gitu, semakin besar mereka keinginan hasrat untuk menolong, beramal dan seterusnya, dibandingkan mungkin Gen X, baby boomer dan seterusnya. Nah, mereka mungkin kedepannya mulai terinspirasi banget sama YCAP. Oke, pengen banget punya yayasan yang bukan cuman lagi sustainable, tapi bisa sampai akhirnya beranking dunia seperti ini gitu. Nah jadi kalau udah yang berbagi tingkat dewanya YCAP ini dengan segala macam yang kesulitan tadi, ditambah COVID dan sekarang harus teknologi dan seterusnya, apa yang sekarang YCAP lakukan supaya let's say tahun depan ranking top 10? Atau setidaknya bertahan terus lah. Bertahan lah di 20-an lah, di 20-an gitu kan? udah bangga banget. Mesti gimana? Dan apa yang akan dilakukan beda dari yang 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Ya, jadi memang ya, kita udah ngomong sekarang revolusi industrial 5.0, udah nggak 4.0 lagi. Kita udah tahu lah 4.0 is AI gitu ya, teknologi. Tapi 5.0 itu teknologi dengan customization. Apa yang dibutuhkan oleh customer kan. Dalam hal ini kalau kita non-profit, customer kita kan kelompok komunitas yang mau dibangun kan. Komunitas yang membutuhkan. Nah itu harus customize per person. Udah nggak personalize banget. Dia butuhnya apa, personalize, kita bantunya customize, dan harus lewat teknologi. Terpaksa memang
tersisih. Ini jadi kita kan jadi masa transisi ya. Ya. Kalau kita ngelihat populasi yang miskin di Indonesia, yang punya teknologi, yang megang punya HP sendiri itu cuma 30%. Ya. Yang di rumah tangganya ada HP mungkin bisa naik ke 70-80%. Oke. Tapi bilanglah chunk-nya ketemu di tengah lah 50-60%. Tadi punya teknologi nggak bisa menggunakan apa enggak? Oke. Bisa menggunakan teknologi, bisa akses, ya kan, redeem, donasi atau bekerja sama sama kita lembaga yang membantu mereka. At least ya, kalau kita needs assessment, aku ngelihat needs assessment dulu kita tuh masih turun, belusukan. Ya. Sekarang harusnya kan dipakai teknologi Betul. dong, isi pakai survei monkey, whatever. Tapi Bill, aku masih nggak yakin kitanya bisa, kita nggak yakin masyarakatnya punya kemampuan literasi dan edukasi untuk menjawab pertanyaan. Jadi memang tetap harus personalize as in kitanya. Oke, berarti gini. Yang turun gitu. What bothers me berarti adalah YCAP selama ini dari ranking 70-an ke sekarang ke 29 itu boleh dibilang ngebantuin berapa juta orang coba? 4,5 juta lah 4,5 juta orang yang benar-benar sudah terbantukan. Tapi kalau sekarang Vera bilang ke depannya adalah harus menggunakan teknologi, sementara kita tadi udah dibilangin presentasi, berarti akan dikit dong yang dibantu. Enggak, justru akan ini ada generasi yang transisi ya. Jadi punya teknologi belum paham menggunakan teknologi. Kedepannya semoga nih punya teknologi, bisa menggunakan teknologi dan bisa bekerja sama dengan kita. Nah itu tuh yang menurut saya transisi ini akan terjadi. Tapi kalau ngomong misalnya nih pre-COVID, sebelum COVID ya, kita mungkin bisa sekolahin anak kira-kira mungkin paling 40-50 ribuan ya setahun dengan segala macam program lah. Oke. Waktu COVID, Bill, terpaksa saking harus semuanya online, the things that we wanted to do, tapi masih tarsok-tarsok, sekarang udah nggak bisa kepepet harus. We did it, kita semua program kita move into online, digital, gamification. Kita tuh bisa menjangkau 4 kali lipat. Jadi 200 ribuan. 200 ribuan in 1 year. Dan kita melihat cost per head ya, jauh lebih murah. Dan kita nggak mau nanti setelah dunia COVID berlalu, kembali lagi dengan cara manual. Jadi kita harus juga menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa nolong semuanya itu dulu deh. Kita bisa nolong mereka yang punya teknologi, yang bisa menggunakan teknologi. Ini akan semakin berkembang, semakin gede. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya generasi, mereka juga berganti ya. Tambah pinter memang, tambah pinter penggunaan teknologi. Kita bisa lihat lah, kalau entrepreneur yang namanya UMKM, ultra mikro lah yang kita bina ya. Ultra mikro nih di bawah. Ada berapa yang udah dibina ultra mikro? Hampir lebih dari 200 ribu ya, ibu-ibu ya, ini semua wanita. Nah, kalau yang kesini nih, yang usianya, yang merekanya sendiri, usianya di bawah, yang 35-40 lah ya, udah pada jualan online, Bill. Artinya kalau mereka udah punya Facebook, udah punya IG, udah gampang tuh. Segala macam intervensi kita bisa masuk secara digital. Tapi bener, nggak semua intervensi harus digital. Ya kan? Karena ada beberapa hal yang memang manusiawi banget, kita harus berhadapan dengan manusianya dan harus ada relationship dengan mereka. Dan itu akan tetap dijalankan oleh YCAP dong? Tetap, tapi secara masif kita bicara outreach-nya secara teknologi. Menggunakan as much as we can lah gitu, karena murah. Jadi cost-nya kita rendah gitu. Jadi bisa nolongin lebih banyak orang lagi. Tapi tetap harus customization, personalized towards the revolution 5.0 for social. Dan basicnya tetap tadi sama ya, terus ya, ikhlas, tuntas, terukur ya. Terukur. Alright. Vera, thank you so much. My goodness, sebuah kebanggaan bisa ngajak founder dan CEO-nya YCAP, ranking 29. Kebanggaan loh buat Merah Putih loh. Merah Putih. Thank you so much. Thank you, sukses, semoga bisa terus ada buat Indonesia. Semoga lewat Unlock kita men-unlock generosity-nya Indonesia. Amin. Alright, thank you so much. Don't go anywhere. UMKM, usaha mikro dan kecil, itu mereka berkontribusi hampir dengan 60% ke total ekonomi negara. Dan juga bisa dilihat bahwa 21% warga Indonesia itu pedagang. Artinya, kalau kamu ke 5 teman, salah satu itu udah pernah mulai usaha sendiri atau mulai berjualan. Oke, kita masih di Unlock bersama saya Billy Boon, dan saya pengen ingetin sekali lagi buat teman-teman semua, setelah acara ini berlangsung, follow Instagram saya di @billyboonyot, kemudian catat apa aja yang kalian dapetin dari 2 narasumber yang ada di panggung pada malam hari ini.
nanti bisa menangin 2 buah kacamata persembahan dari Optik Says dan juga 2 buah buku saya. Buku yang on top updated dan juga buku white. Tanpa berpanjang-panjang lebar, saya akan mengundang narsum berikutnya, J. Halo, terima kasih Billy. Saya Jain Kumar dari Salary.id dan hari ini saya mau mengenalkan kalian untuk cara jualan online dengan social commerce. Nah, menurut saya sendiri, warga Indonesia sendiri punya jiwa pedagang, yaitu suka berjualan, mau makanan atau pakaian atau hal-hal lain. Nah, kalau kita lihat dari data sendiri, itu UMKM, usaha mikro dan kecil, itu mereka berkontribusi hampir dengan 60% ke total ekonomi negara. Dan juga bisa dilihat bahwa 21% warga Indonesia itu pedagang. Artinya, kalau kamu ke 5 teman, salah satu itu udah pernah mulai usaha sendiri atau mulai berjualan. Nah, kalau kita berbicara dengan para pengusaha, para pedagang ini sendiri, kita tahu bahwa mereka mendapatkan gaji pokok sekitar lebih dari 6 juta. Artinya ini cukup untuk penghasilan sendiri, pengguna pribadi, dan juga untuk mendukung keluarga mereka. Karena warga Indonesia itu sangat spesial, punya berbagai macam ide untuk berjualan on and on. Dari sisi data sendiri, kita bisa lihat bahwa ada lebih dari 62 juta usaha mikro, yaitu usaha pedagang, usaha sendiri. Mereka berjualan secara offline, secara online, berbagai macam produk. Kebanyakan mereka jualan di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, dan mereka mendapat penghasilan yang lumayan mencukupi untuk keluarga dan tetangga mereka. Sebenarnya masalah apa aja sih yang mereka mengalami saat mulai usaha sendiri? Nah, biasanya kalau teman-teman merasa kepengen nih buka usaha sendiri, kepengen jualan baju, kepengen jualan makanan, caranya gimana? Dan kira-kira hambatan apa aja nih? Pertama yang dipikirkan, wah ini pasti perlu modal lumayan besar. Ya kan? Untuk sewa lapak, untuk beli inventory, untuk beli stok. Dan kita juga harus simpen stok yang lumayan besar. Artinya kalau misalnya ada pengguna yang datang, calon pembeli lah, mereka ingin membeli barang, pastinya kita harus menyediakan semua varian. Banyak dari pedagang atau yang penjual yang ingin jual online, mereka biasanya bingung nih, saya kalau mau menjual online, saya harus masarkan ke siapa, di mana, bagaimana. Nah, di sini saya mau sharing, kira-kira kalian bisa mulai berjualan online seperti gimana. Kalau udah mulai usaha, ya kan kita juga mengalami beberapa kendala, yaitu hambatan kalau misalnya stoknya tidak jalan. Pasti kalau kita membeli sebuah kodi atau beberapa variasi produk, belum tentu semuanya cepat laku, cepat laris. Dari sisi perputaran uang juga kadang slow kalau misalnya tokonya lagi sepi, dan kadang cepat banget kalau misalnya tokonya lagi rame. Makanya saya mau jelasin nih, ini apakah semua asumsi itu benar? Apakah emang susah mulai usaha? Menurut saya sih tidak. Zaman sekarang itu siapapun bisa berjualan. Kenapa? Karena sudah ada platform, sudah ada infrastruktur, dan sudah ada berbagai macam channel nih buat berjualan. Kita kalau misalnya mau jualan kaos, bisa jualan ke teman, ke tetangga, ke komunitas, ke grup-grup reseller kita. Nah, dan juga kita menyediakan sebuah peluang usaha baru, yaitu buat dropship dan reselling. Nah, kalau misalnya bingung atau penasaran, saya gali lebih nih. Oke, pertama, kalau misalnya kalian mau berjualan kaos atau celana atau sepatu, ya kan? Hal yang paling penting pertama adalah untuk mengetahui kira-kira barang apa yang bakal kejual, barang apa yang bakal laris. Nah, nggak usah jauh-jauh, bisa tinggal langsung tanya teman, tanya keluarga, kira-kira kalian mau beli apa nih, kira-kira barang apa nih yang lagi laku. Dan juga kita bisa explore sendiri nih, ada lagi ngetren, misalnya dari sisi drakor atau dari sisi produk-produk baru yang lagi muncul. Nah, kita harus gali lebih nih secara trending. Kita cari kira-kira produk sepatu yang bakal cepet laku apa. Mungkin ada barang sejadah, mungkin ada sepatu yang baru dipakai artis. Setelah mengerti satu full pasar seperti apa, kira-kira bisa menyediakan ke pasar tersebut sebagaimana, baru kita mulai gali. Nah, di sini ada proses namanya buat dropshipper, yaitu gimana kita bisa berjualan tanpa modal dan minimal resiko. Caranya gampang, pas kita udah ngerti kira-kira pola pembelanjaan para pembeli, kita bisa merekomendasikan nih kira-kira produk apa yang mereka inginkan. Di sini produk dikirim langsung dari si supplier ke si pembeli.
Jadi kita tidak perlu campur tangan dan tidak perlu tahu nih sebenarnya barangnya sedang dikirim dengan apa atau seperti gimana. Yang penting kita tahu adalah gimana cara untuk menjual barang tersebut ke teman kita, ke komunitas, dan ke pasar yang kita lagi incar. Nah, sistem dropshipper ini dan reseller ini sudah lumayan berkembang di Indonesia. Sampai bisa masuk ke pelosokan manapun di semua pulau. Buat cara jualannya sendiri lumayan gampang. Nah, kita kalau misalnya ada 100 ide barang-barang yang lagi nge-trending, barang-barang yang bisa dijual, gampang cara tinggal posting di sosmed, tinggal posting di grup-grup kita, tinggal posting untuk ke calon pembeli, orang yang kira-kira kenal, orang yang kira-kira ingin belilah, tertarik. Ataupun sewa sebuah lapak untuk menjual barang-barang tersebut. Nah, kalau posting di sosmed kan kadang susah ya. Mungkin follower kita masih kecil, atau mungkin yang ikuti kita masih kecil, atau mungkin kita belum mengenal sebuah exposure. Nah, di sini adalah di mana social media sangat penting. Gimana kita bisa optimize hal tersebut supaya menjadi lancar banget. Kalau posting di sosmed, atau kalau lagi mau menjual barang secara online, kita nih ada beberapa pertimbangan yang paling penting. Salah satu adalah gambar. Karena kalau orang beli online, itu belum tentu mereka bisa merasakan bahan tersebut, belum tentu mereka bisa lihat barang tersebut sebelum beli. Nah, kalau misalnya mau menjual sebuah baju, ya kan, mending kita foto pada siang hari, foto malam hari, foto teman lagi pakai, atau foto barang tersebut supaya kelihatan real pic-nya. Nah, kalau melakukan kayak gini, si calon pembeli akan lebih yakin bahwa produk ini asli, nyata, dan kira-kira bakal kelihatan bagus nih kalau dijual ke teman. Kualitasnya dikelihatan dari gambar. Selain itu, bisa juga dari video yang cantik, video yang bagus untuk kasih lihat barang yang sedang dijual apa, pembeli pakainya gimana, mereka merasakan dan feel terhadap produk tersebut seperti gimana. Selain itu, ada juga deskripsi produk, yaitu yang harus menarik mereka untuk kepengen beli. Kalau misalnya kita kabarin bahwa ada lagi diskon, ada lagi promo dari sisi potongan harga, itu juga sebagai insentif nih buat mereka membeli. Nah, harga itu harus ditetapkan, kita harus tahu nih kira-kira barang apa bisa dijual dengan harga berapa. Harga terlalu tinggi artinya kualitas yang diharapkan juga lebih bagus. Nah, selain itu kita juga ada kewajiban untuk memberi ulasan, di mana ulasan terhadap sebuah produk apakah itu bagus atau tidak. Ini adalah short info mengenai gimana cara kita bisa berjualan secara online, dan yuk kita unlock sama Billy Boon dengan Sellery. Mereka bisa mendapat penghasilan sampai 5-10 juta per bulan. Dan ini yang tadi di presentasi aja kan, maksudnya jualan dengan modal nol ya? Nol modal. Istilahnya kita lagi membuat lapak toko sendiri untuk berjualan, tapi dalam online. Bukan dalam sisi fisik, di mana mereka bisa langsung beli dan jual secara langsung. Jay, thank you so much sudah sharing mengenai jualan zaman now ya. Yeah, thank you Billy. Oke. Nah, tadi ngebahas satu sistem penjualan yang sekarang ini kayaknya lagi ngetop banget, entah dari kapan lah, yang kita sebut sebagai dropshipper ya tadi ya. Ya, betul. Nah, banyak banget dropshipper di luar sana, banyak banget mungkin orang yang ngajakin untuk jualan dropshipper gitu. Betul. Tapi produknya kualitasnya jelek. Iya. Gitu. Jadi di awalnya mungkin yang oke, saya punya dropshipper nih ada 1.000, ada 10.000 gitu. Tapi udahannya semua pembelinya pada komplain karena produknya jelek, bener nggak sih? Betul. Sellery sendiri gitu, yang Jay sekarang lagi bikin itu gimana cara ngatasin kualitas produk yang jelek itu? Betul. Nah, itu sebenarnya sering terjadi di platform lain. Tapi kalau di Sellery sendiri, kita menjaga kualitasnya. Gimana cara jaganya? Caranya adalah kita akuisisi sebuah supplier, kita minta foto barang mereka, kita quality check dulu nih. Kita memastikan bahwa produknya sesuai dengan foto, kita memastikan bahwa produknya benar-benar kualitas. Dan kita coba nih barang-barangnya. Kalau misalnya kita sendiri suka dan kualitasnya emang terjangkau, makanya baru kita masukkan ke platform kita tuh. Jadi kita make sure bahwa kualitasnya ada, stoknya ada, dan harga benar. Sellery ini kan sebuah platform ada di Play Store ya? Betul. Nah, biasa kan perusahaan startup ini kan pengennya semuanya
efisien lah. Betul. Gitu. Ya kalau nggak perlu sampai dengan kirim orang ke produsen ngecek segala macam ya nggak usah gitu. Nah Betul. tapi ini kenapa Jay sampai mikirin timnya harus sampai dengan ngecekin produknya satu persatu dan seterusnya? Nah, karena buat kita itu reputasi para reseller, para dropshipper paling penting. Jadi Oke. kita tidak mau di mana mereka menjual barang ke calon pembeli dan nama mereka hancur karena kualitasnya tidak yang sesuai diharapkan. Nah di Indonesia banyak produsen yang bagus, punya produk bagus segala macam banyak loh. Banyak, ada banyak konveksi, ada banyak pabrik yang benar-benar bikin bahan berkualitas serata luar negeri malah. Di daerah-daerah seperti di Jogja, di Bandung, banyak banget. Kita jangan ngomongin salary dulu deh. Kita ngomongin orang-orang yang barusan dengerin presentasinya dari Jay, kemudian bilang, kayaknya gue pengen mulai nih, pengen mulai jualan nih gitu. Gimana caranya untuk mereka bisa mengkurasi produk-produk yang bagus ya? Iya. Jadi buat yang mau jualan sendiri, mereka tinggal download aplikasi kita, ya kan Celery di Play Store. Dalam waktu 15 detik, mereka bisa langsung lihat tuh kira-kira produk kategorinya seperti apa. Di sana bisa juga lihat deskripsi seperti apa, dan kira-kira di grup forum kita, di komunitas kita, di berbagai sosmed, itu para reseller suka ngobrol, suka sharing nih. Kira-kira produk mana kualitasnya bagus, produk mana yang jualan cepat, produk mana yang benar-benar diinginkan, warna apa yang cepat laris. Kita ada komunitas reseller, lebih dari 1.000 orang, mereka itu aktif setiap hari untuk memberi ulasan, untuk memberi rekomendasi produk seperti apa. Salary pasti internalnya punya data. Bisa tolong di-share nggak? Sekarang ini yang paling laku tuh kategori apa sih? Yang lagi rame banget deh. Yang paling disukain sama reseller. Buat si reseller sendiri paling laku kategori sandal, sepatu, sama kaos. Karena Fashion ya berarti ya? Fashion, betul. Oke. Karena fashion mereka bisa set margin sendiri pas melakukan penjualan, dan juga mereka bisa make sure kualitasnya nih. Biasanya margin reseller bisa dapat berapa sih? Menarik nggak gitu? Biasa reseller mengambil margin 20-30% tuh buat 20-30%? That's Betul. good one ya? Iya, lumayan besar. Nah, banyak dari reseller kita malah bisa menjual saking banyak ya, mereka bisa mendapat penghasilan sampai 5-10 juta per bulan. Dan ini yang tadi di presentasinya aja kan, maksudnya jualan dengan modal nol ya? Nol modal. Jadi nggak pakai modal, ini ibaratnya ngejualin barang orang lain gitu kan? Betul. Istilahnya kita lagi membuat lapak toko sendiri untuk berjualan, tapi dalam online, bukan dalam sisi fisik. Jadi semua biaya untuk menyewa kantor atau buat membeli stok itu sudah tidak ada lagi, di mana mereka bisa langsung beli dan jual secara langsung. Sekarang ada banyak inovasi dari sisi logistik, dari sisi marketplace. Salah satu inovasi adalah cash on delivery itu, COD, di mana mereka bisa langsung kirim barang dari si penjual ke si pembeli. Nah, dibayar sama si pembeli langsung ke si kurir. Nah, ini itu membuang jembatan tersebut, di mana harus dibayar dulu, baru bisa dapat barang. Jadi ini membuat lebih gampang buat si pembeli, buat si penjual, buat si reseller. Jadi semuanya lebih happy lah. Di Indonesia ada berapa banyak dropshipper atau berapa banyak reseller, punya datanya nggak? Kira-kiranya tahu nggak? Kira-kira dari sisi data kita itu ada 5-10 juta. 5-10 juta itu boleh dibilang sekarang ini eranya masih era baru, masih banyak kesempatan buat masuk ke industri ini, atau ini udah saturated, udah banyak banget, udah semakin susah jualan? Belum, malah ini industri baru karena penetrasi internet belum sampai semua ujung jari, makanya mereka bisa ada kesempatan nih untuk melakukan berjualan lagi ke teman-teman yang kira-kira belum dapat kuota buat akses Facebook atau belum dapat kuota buat internet. Nah, mereka tinggal bagikan lewat foto, lewat video, lewat apa, supaya mereka bisa beli gitu. Ini berarti sekarang ini yang 5-10 juta orang ini semuanya masih fokusnya ke big cities dulu dong, ke kota-kota besar doang dong? Bukan. Yang bisa nikmatin? Enggak? Bukan, malah mereka mengambil produk dari kota-kota besar dan mereka menjualnya tuh ke daerah-daerah kecil. Oke. Nah kalau Jay sendiri nih, ini bukan startup pertama kan? Dulunya pernah terjun ke fintech kalau nggak salah kan? Iya, betul. Jadi awalnya kita itu perusahaan fintech. Kita dulu sebuah aplikasi pencatatan keuangan. Tapi semakin kita berjalan, orang malah menggunakan kita untuk mencatat kebutuhan UMKM mereka. Oke. Beli bahan baku, hari ini ada berapa jualan, hari ini cuannya seberapa. Nah, semakin kita notice tren tersebut, semakin kita juga pivot, ganti arah, di mana kita bisa serve para UMKM yang benar-benar kepengen online tapi belum ada peralatannya. Nah, semakin banyak kita gali, semakin banyak kita ngobrol sama calon user kita, semakin kita belajar nih. Sebenarnya kebutuhan mereka itu buat beli barang, mereka jual lagi, buat pencatatan keuangan, buat supaya semuanya secara secure. Nah, di situ tumbuhnya Celery. Harapan dan target
Nya Jay sendiri deh sebagai founder dan CEO dari Salary. Kira-kira pengen ngebantuin berapa banyak UMKM? Buat sampai akhir tahun ini kita kepengen bantu 1 juta orang. Tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa produk dari berbagai macam kota, dari berbagai macam varian itu ada di sistem kita. Karena si reseller, si dropshipper di komunitas kita, mereka sangat inovatif, bisa jualan apapun ke siapapun. Kita itu sebagai sebuah solusi buat UMKM, bukan sebagai sebuah platform. Tapi kita bantu dari sisi edukasi, kita bantu guide mereka step by step cara melakukan penjualan pertama. Jadi orang yang belum pernah jualan seumur hidup pun itu bisa mulai berjualan dari kita. Contohnya aja, ngedukasi mereka yang belum pernah jualan sama sekali. Itu apa yang mereka harus perhatiin? Yang pertama ya, buat orang mau melakukan penjualan, mereka harus tahu circle mereka itu siapa, teman-teman mereka siapa. Misalnya temennya semua pakai kaos warna hitam, ya paling gampang jual kaos warna hitam. Kita juga sering sharing secara live session. Di beberapa daerah kita juga ada kayak workshop gitu buat ajarin nih mereka cara jualan gimana. Bukan cuma online, tapi kalau mau jualan secara offline juga seperti gimana. Karena kita tahu mereka punya jiwa untuk menjadi pedagang, untuk menjadi penjual. Dan itu fungsi kita untuk mengarahkan mereka ke jalur yang benar. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Sejak pandemi, ini orang jualan online seharusnya menurut rasional pemikiran saya makin banyak dong. Terbang, Billy. Terbang? Oke. Iya. Jadi semua yang tadinya cuma fokus ke jualan offline, ternyata mereka merasa agak berat tuh. Karena dari sisi penjualan kadang sepi, nggak ada yang ke mall, atau kadang gara-gara PSBB dibatasin. Ya. Nah, di mana mereka mulai nih upload semua barang-barang mereka online. Jadi makin terbang, dan tadi ya, Jay bilang bahwa ini masih, it's only the beginning ya. Penetrasi internet segala macam akan masuk ke tier 2, tier 3 city, itu makin banyak ya. Jadi belum telat untuk anak-anak muda di seluruh Nusantara kalau mau mulai berjualan online ya. Iya, kesempatannya besar, peluangnya besar, dan bisa mendukung tuh bukan cuma diri sendiri tapi satu keluarga. Oke, dan gabung di Salary pastinya ya? Pasti. Alright, Jay, thank you so much sudah berbagi. Siap. That's it perbincangan saya pada malam hari ini dengan dua orang narasumber. Langsung ke Instagram saya di @billybunyot, follow dan kemudian tulis di kolom komentar postingan pada malam hari ini. Apa aja yang kalian dapetin dari dua narasumber yang berbagi pada malam hari ini. Menangin 2 kacamata dari Optic Stage dan juga buku saya yang on top dan Why. Semua episodenya Unlock bisa ditonton di billybun.com dan juga di YouTube channel Metro TV. Alright, until next month, be inspired, I'll see you on top. Mau berbagi susah, segala macam. Pakai gitu. Ditolak, diomelin, dikomplain, waduh. Padahal berbagi bukan minta ya. Bukan minta loh, ini bukan mintanya masih agak-agak pakai dinner dulu, masih agak keren-keren dikit. Ya benar juga ya, kalau teman-temannya semuanya demennya warna hitam, jangan soal jualan baju warna merah nggak lagi. Metro TV.